Ardi. Saya selaku pendamping kepala sekolah di SMP Negeri 2 San ingin mengetahui keberadaan tentang RKT di sekolah yang Pak Ardi pimpin. Yang pertama, apakah sekolah ini sampai 2 San itu memiliki dokumen RKT untuk 1 tahun ke depan, Pak? Ya, karena jelas kalau sekolah kami SMP Negeri 2 Secang sebagai lembaga formal institusi pemerintah, karena RKT merupakan salah satu pedoman bagi penyelenggaraan program khususnya pembelajaran dan pendidikan di SMP Negeri 2 Secang, jelas ini kami punya, Pak. Insya Allah walaupun belum sempurna, tetap kami memang harus mengadakan untuk itu. Terus bagaimana proses penyusunan dan siapa saja yang terlibat? Proses penyusunan kita mengikuti regulasi yang ada. Jadi pertama kita membentuk tim pengembang. Tim pengembang sekolah itu nanti akan menggali berbagai informasi melalui evaluasi diri dengan melihat raport pendidikan kita, ya, kemudian dianalisis. Setelah itu tim pengembang akan membuat semacam draft itu rancangannya, kemudian disampaikan kepada stakeholder yang ada. Pertama pada guru di dalam, nah, kemudian kita melibatkan komite untuk menyampaikan apa yang sudah kita analisis, hasil analisis. Nah, kemudian kita juga minta masukan dari komite itu untuk penyempurnaan dan untuk melengkapi RKT tersebut. Berikutnya, Pak Ardi, bagaimana sekolah memastikan bahwa RKT yang Pak Ardi dan teman-teman buat itu bisa dimanfaatkan sebagai acuan program sekolah? Ya, karena kita berkomitmen untuk melaksanakan seluruh pedoman yang ada, maka RKT itu pertama setelah kita susun, kita sepakati, kemudian kita sahkan. Nah, kemudian kita sosialisasikan kepada seluruh stakeholder, dari itu guru, karyawan, kemudian komite kita pertegas lagi, dan juga orang tua. Kemudian secara periodik di dalam apel, kemudian setiap rapat koordinasi kita komunikasikan, kita refleksi, evaluasi. Itu harapan kami, itu RKT itu benar-benar bisa menjadi pedoman dan bisa dilaksanakan oleh semua. Ya, terima kasih Pak Ardi. Kita lanjut ke topik berikutnya berkaitan dengan proses perencanaan program di sekolah yang Pak Ardi pimpin. Yang pertama, bagaimana pihak sekolah memanfaatkan lapor pendidikan? Ya, ini terkait juga dengan penyusunan program, karena barangkali bagi kami rapor pendidikan itu mungkin merupakan satu-satunya, ya bisa dikatakan seperti itu, ekstrimnya satu-satunya sumber data yang sistematis dan itu bisa dipertanggungjawabkan karena sudah dianalisis. Itu menjadi alat atau sarana kami untuk melakukan evaluasi. Jadi apa-apa kemampuan kami yang menonjol, kemudian kelemahan kekurangan kami, itu menjadi dasar bagi kami untuk membuat menyusun program yang kami tuangkan di dalam RKT tadi. Sehingga artinya bahwa kita menyusun itu bukan asal-asalan, di samping juga tetap di samping dari rapor pendidikan kita juga ada sumber lain yang termasuk tadi kita sampaikan, ada masukan dari komite, kemudian refleksi dari guru dan yang lainnya. Terus siapa saja pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam penyusunan program itu dan bagaimana cara mengakomodasi masukan mereka itu, Pak? Yang jelas kalau kita menerima atau sudah mendapatkan rapor pendidikan itu kita analisis pertama melalui tadi oleh tim pengembang. Kemudian tim pengembang akan membuat secara sistematis analisis kita, identifikasi kelebihan kelemahan kita apa. Nah, kemudian itu menjadi refleksi dan akan menjadi pertimbangan untuk membenahi program-program yang sudah kita laksanakan dan menjadi dasar pijakan untuk penyusunan yang berikutnya. Nah, kemudian mengenai pihak yang terlibat, pertama tadi jelas tim pengembang sekolah yang pertama. Kemudian juga dewan guru dan karyawan. Setelah itu kita juga melibatkan komite dan perwakilan orang tua wali. Nah, kemudian nanti kalau orang tua dan siswa, kalau di sekolah kami mungkin ini yang saya sampaikan tadi belum sempurna. Kita hanya mensosialisasikan, memaparkan apa yang sudah
kita laksanakan dari evaluasi diri kemudian sampai tindak lanjut dari itu keterlibatan atau berbagai kepentingan yang ada di sini. Berarti saya yakin sekolah ini mesti sudah memiliki KUSP ini. Apakah sudah memuat perencanaan yang dituangkan secara jelas dalam kalender tadi? Yang jelas sesuai dengan yang tadi alur apa yang sudah kami laksanakan. Untuk RKT itu memang kami rancang dari awalnya gitu. Jadi kita sudah mengikuti alurnya. RKT kita susun dalam satu forum rapat kerja. Nah kemudian dari rapat kerja itu nanti ada proses kegiatan berikutnya adalah review dan pengembangan KSP, kurikulum sekolah satuan pendidikan. Jadi di dalam KSP ini sudah memuat tadi hasil rekomendasi rapat kerja yang dituangkan dalam bentuk RKT. Kemudian juga ini kita mengakomodasi kalender pendidikan yang merupakan pertama itu panduan dari provinsi, kemudian sudah dijabarkan, diterjemahkan oleh Dinas Pendidikan dan juga MKKS. Itu juga menjadi dasar penyusunan kami di dalam menyusun KSP yang ini nanti juga kami detailkan, kami rinci lebih lanjut di dalam Kaldik sekolah, yang itu sudah memuat kegiatan-kegiatan sekolah yang akan dilaksanakan, baik itu kurikulum, kemudian kesiswaan, juga ada humas dan juga sarana prasarana. Itu kegiatan apa kita sudah tuangkan di Kaldik yang menjadi lampiran dari KSP nantinya. Itu. Ini Pak Ardi, ini KUSP itu kan dokumen dia kan perlu disosialisasikan. Terus bagaimana cara pihak sekolah mengkomunikasikannya ke berbagai pihak? Iya jelas, karena ini juga KSP salah satu dokumen bagi sekolah atau pedoman bagi sekolah di samping RKT tadi. Nah ini jelas kita perlu mensosialisasikan kepada semua. Yang pertama itu yang sudah kita lakukan jelas untuk penguatan pada semua guru, kemudian juga komite. Terus juga untuk anak-anak melalui berbagai program, ada MPLS, kemudian sekarang mungkin tahun ini ada Pekan Magelang Hebat, itu juga kita sampaikan, termasuk juga di pembelajaran. Nah kemudian untuk orang tua wali murid, ini kita sampaikan bersamaan ketika kita mensosialisasikan berbagai program sekolah yang ada, dari itu visi misi, kemudian bagaimana pembelajaran dan kegiatan yang lain di sekolah dilaksanakan melalui rapat pleno dengan orang tua wali murid. Itu yang kami laksanakan. Alhamdulillah sudah bagus sih Pak Ardi. Sekarang kita lanjut ke topik berikutnya. Topik yang ketiga itu berkaitan dengan penyusunan RKT dan RKAS yang menggunakan pendekatan PBD, perencanaan berbasis data. Yang pertama, saat SMP 2 Secang ini menyusun RKT, kita kan perlu menggunakan alur identifikasi, refleksi, dan benahi. Bisa diceritakan bagaimana konkretnya? Ini dari terkait dengan RKT, RKAS juga nantinya, kemudian rapor pendidikan, kami memang mengikuti alur yang sudah digariskan atau yang sudah dituangkan di dalam berbagai pedoman, yang ini kita pedomani sebagai satu alur yang sudah kita sepakati bersama. Dari identifikasi jelas kita melihat hasil rapor pendidikan kita. Kemudian juga kita melakukan selanjutnya, kita melakukan refleksi. Di samping apa yang sudah ada di dalam rapor pendidikan, kita secara intern juga melakukan refleksi apa-apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan kita, sehingga ada berbagai dari hasil rapor pendidikan tadi memang ada beberapa yang perlu dibenahi. Nah berdasar itu kemudian kita juga melihat pada rekomendasi rapor pendidikan untuk menjadi dasar kita di dalam melakukan pembenahan. Maka intinya dari tahapan alur benahi ini sebenarnya kita lebih mengutamakan atau bisa dikatakan kita walaupun tidak fokus hanya itu, tapi kita tetap merujuk pada apa yang sudah ada di dalam rapor pendidikan. Itu yang kita lakukan, Pak. Pak Ardi itu kan jadi kepala sekolah sudah 4 tahun, walaupun di sini belum ada 1 tahun.
Bagaimana untuk memastikan itu Pak Ardi supaya dalam penyusunan RKT, RKS itu 3 aspek perencanaan program itu ada seimbang antara kurikulum dan pembelajaran, kesesuaian serta sumber daya. Ya, yang jelas kami walaupun saya pribadi belum begitu terlalu luas, terlalu paham dengan kondisi ini, tapi saya punya keyakinan dan percaya bahwa sekolah SMP 2 Secang ini banyak sumber daya yang bisa dioptimalkan. Maka langkah pertama saya ketika saya masuk di sini, saya membentuk berbagai tim. Di antaranya tadi saya sudah menyampaikan ada tim pengembang sekolah yang ini kita mintai sebagai awal untuk melakukan identifikasi, menganalisis hasil rapor pendidikan. Nah kemudian juga kami punya tim yang lain dari wakil kepala sekolah ini, kami selalu berkomunikasi, berkolaborasi untuk bagaimana memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan ini sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat. Nah kemudian secara berkala, baik itu dalam forum apel maupun rapat koordinasi yang sudah kita programkan, ini kita merefleksikan bersama, kemudian minta pendapat dari yang lain. Terus yang tidak kalah pentingnya, kami selalu menjalin komunikasi yang baik dengan komite, baik itu secara individu, kita sowan ke rumah-rumah beliau, maupun kita atur rawat di sini untuk komunikasi bersama. Itu yang kita lakukan, Pak. Saya selaku pendamping sekolah di Kabupaten Magelang ya. Berikutnya ingin mengetahui tentang evaluasi pelaksanaan kinerja. Apakah sekolah SMP 2 Secang itu secara berkala melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja Pak Adi? Kalau dikatakan secara runtut atau secara sistematis barangkali memang kami belum sempurna ke arah situ, tapi kami jelas sudah memanfaatkan platform yang dulu PNM sekarang pengelolaan kinerja itu, ada aplikasi yang sudah disediakan pemerintah, kami selalu mantau itu. Kemudian di samping itu juga tadi kami selalu menjalin komunikasi dengan baik itu tim pengembang maupun para waka, kemudian juga berbagai pihak yang terlibat secara langsung di dalam kegiatan. Itu yang kami harapkan itu dapat meningkatkan optimalisasi di samping tadi untuk mengadakan evaluasi juga, untuk saling merefleksi, kemudian menentukan tindak lanjut langkah-langkah apa yang kita laksanakan berikutnya. Itu mungkin sekali lagi belum secara sistematis, tapi kami selalu melakukan melalui berbagai forum yang itu tadi. Aspek utamanya berarti yang dinilai untuk pendidik apa, untuk tenaga kependidikan apa? Yang jelas sesuai tupoksinya. Jadi kalau guru bagaimana membuat perencanaan, melaksanakan pembelajaran termasuk mengevaluasi, kemudian tugas-tugas yang lain yang merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada Bapak Ibu guru. Itu yang kami tekankan itu. Nah kemudian untuk tenaga administrasi jelas kembali pada tugas pokok masing-masing, baik itu administrasi kesiswaan, kurikulum, perpustakaan, lab dan sebagainya. Biasanya itu berarti kalau yang namanya tenaga kependidikan maupun pendidik itu kan kinerjanya ada yang di atas rata-rata, ada yang di bawah rata-rata. Nah, bagaimana tindak lanjutnya itu? Yang jelas kami ada pendekatan bisa dikatakan pendekatan individu ya, seperti Bapak tadi sampaikan bahwa kita pun juga menyadari potensi kemampuan masing-masing itu berbeda. Jadi karena ada senior, ada junior, ada yang punya kemampuan tertentu itu yang lebih. Nah ini kita manfaatkan dengan cara semacam kalau anak kita ada tutor sebaya. Yang jelas kolaborasi masing-masing dari berbagai tim ini memang kami upayakan untuk ada kombinasi. Di samping masalah senioritas juga kemampuan dan potensi yang lain. Termasuk juga karena ini mungkin juga salah satu kelemahan kita untuk tenaga kependidikan, kami memang tidak punya yang ASN. Ini tantangan bagi kami bagaimana kita mengoptimalkan potensi kemampuan guru yang ada. Maka di sini juga kita menyadari beberapa guru itu memang kita mintai bantuan untuk juga mendapatkan tugas tambahan sebagai tenaga administrasi.
Jadi beberapa di antaranya ada misalnya untuk mengurusi bendahara bos, ini terus terang saja ini karena ketentuan harus ASN, begitu kami masih harus dengan guru. Nah kemudian juga beberapa yang lain itu masih melibatkan guru untuk menangani masalah administrasi. Itu kelemahan kami. Terima kasih Pak Ardi. Masih ada beberapa topik Pak Ardi. Saya selaku pendamping sekolah di SMP Negeri 2 San juga ingin tahu informasi tentang sumber data ya Pak Ardi. Sumber data utama baik eksternal maupun internal yang paling sering dijadikan rujukan oleh manajemen sekolah. Kalau dari sumber data utama ini yang tadi saya mantur, memang ya secara sistematis itu ada, kemudian itu memang sudah dikumpulkan secara jelas dan ini datanya sudah dianalisis. Itu jelas yang utama adalah rapot pendidikan. Dari rapot pendidikan itu menjadi dasar pertama kami di dalam menyusun program. Nah kemudian juga kami melalui berbagai forum, dalam berbagai forum kami ada memang selalu membuka diri secara terbuka, berbagai masukan dari berbagai kalangan, baik itu dari guru, tenaga kependidikan maupun dari komite, termasuk orang tua bahkan dari masyarakat ketika ingin berperan serta di dalam pengembangan sekolah. Ini menjadi data kami, sumber data kami yang kita olah untuk menjadi pertimbangan dalam penyusunan program. Secara memastikannya berarti supaya data itu selalu diperbarui, update dan akurat. Cara memastikannya bagaimana? Kalau langkah kami untuk memastikan jelas tadi melalui berbagai forum, ada komunikasi, kolaborasi, koordinasi ini yang kami lakukan. Maka ketika kami ada berbagai tugas-tugas yang itu kami delegasikan kepada wakil kepala sekolah maupun tim pengembang, kami menjalin komunikasi itu, selalu memantaunya dengan itu. Jadi misalnya katakanlah kurikulum di dalam dari awal menyusun program pembagian tugas pengajar, kemudian sampai dengan jadwal kita pastikan itu bahwa itu sudah berjalan. Artinya bagaimana bisa guru itu tidak ada yang terlalu banyak beban kerjanya, itu yang kita pastikan. Nah kemudian kalau menjalin dengan komite pun, nah kita optimalkan baik itu melalui humas maupun wali kelas itu juga kadang memberikan informasi yang itu didapat dari orang tua maupun wali murid ataupun juga dari pengurus komite, bahkan dari masyarakat, termasuk yang lainnya. Jadi pola kerja kita memang lebih untuk memastikan itu ada komunikasi, kolaborasi dan koordinasi itu yang kita pastikan bisa berjalan dengan baik. Ya. Terus selanjutnya Pak Ardi, ini bagaimana caranya Pak Ardi itu mengintegrasikan saat rapat pleno penentuan kebijakan atau penyusunan program besar yang ada di sekolah? Yang jelas sebelum kita menyampaikan ke orang tua harus kita pastikan dulu bahwa di dalam kita itu antara pendidik dan tenaga kependidikan itu sudah memahami secara atau ada bahasa sederhananya itu satu bahasa. Jadi ketika kita menyampaikan ke orang tua itu tidak ada penjelasan yang dipahami berbeda antara orang tua. Nah kemudian setelah kita pick baru kita sosialisasikan ke orang tua. Jadi ketika nanti di dampaknya atau di akibatnya, walaupun berbagai kendala yang ada itu pasti bisa terjadi, tapi paling tidak ketika kita mengkomunikasikan dengan orang tua itu dari sekolah sudah ada kesepakatan dulu bahwa kita sama program kita adalah ini, maka kita sampaikan ke orang tua. Pengalaman kemarin termasuk visi misi pun ada harus kita selaraskan, komunikasikan dengan guru, dengan komite, kita sampaikan ke orang tua itu sudah sama. Saya selaku pendamping sekolah yakin Pak Ardi bersama SMP Negeri 2 San itu dalam mengambil keputusan pasti sudah melibatkan komite sekolah. Coba saya ingin tahu bagaimana mekanisme pelibatan komite sekolah itu untuk menyusun RKT dan RKAS yang Pak Ardi lakukan. Yang jelas kami menyadari bahwa komite itu punya peran yang sangat vital untuk sekolah, dan ini memang harus kami libatkan dan kami pertimbangkan masukannya. Maka kita selalu menjalin komunikasi yang baik dengan komite, baik itu secara individu, baik itu langsung saya selaku kepala sekolah ke komite maupun melalui teman-teman yang lain, baik itu tim pengembang, dari wakil kepala sekolah khususnya humas komunikasi,
baik melalui WA atau telepon bahkan sowan langsung, ini kita komunikasikan. Kemudian juga kita mengagendakan berbagai rapat koordinasi ketika kita mau melaksanakan kegiatan yang itu memang dibutuhkan kolaborasi komunikasi dengan komite. Nah, kemudian di dalam penyusunan program ini sangat penting, jelas kami melibatkan, termasuk dari awal kemarin yang sudah kita lakukan ketika kita melakukan penyelarasan visi misi. Kemudian termasuk ini, alhamdulillah setahun ini kita dapat status sekolah model, kemudian ada Adiwiyata yang kita berupaya untuk menjadi Adiwiyata mandiri, bahkan termasuk revitalisasi sekolah. Ini jelas kami tidak meninggalkan peran komite. Ini yang kita lakukan. Berarti komite itu kan biasanya dilibatkan baik saat perencanaan, saat pelaksanaan, juga pada saat evaluasi atau pengawasan. Ini terus pada saat pelaksanaan program lagi. Itu bagaimana peran nyata komite? Kalau di dalam pelaksanaan kami selalu minta. Jadi di awal ketika kita merencanakan, kita selalu meminta monggo Bapak Ibu komite itu untuk memberikan pengawasan langsung pada kami, bisa langsung tindak atau datang ke sekolah, bisa melalui saluran apapun. Atau intinya kami terbuka masukan dari komite selama pelaksanaan, dan kami terbuka ketika kita pelaksanaan kita melibatkan komite juga. Berbagai kegiatan yang sudah kita lakukan dengan melibatkan komite, misalnya STMB ini di samping laporan secara melalui WA atau kita soal langsung, itu ada dari pertanyaan, kita jadwalnya disampaikan. Kemudian kita ketika pelaksanaan kita juga membuka diri untuk komite, kita komunikasi, kita selalu laporan, Pak. Jadi misalnya kemarin karena kebutuhan kita memang tahun ini kita membuka 8 rombel, dan itu kita harus membuka gelombang atau tahap 2, kita sudah sampaikan. Perkembangan kita dalam pelaksanaan kita tahap pertama belum mendapat sesuai dengan kuota. Kemudian kita laporkan, kita izin, dan kita menyampaikan kalau kita perlu membuka tahap kedua. Ini kita komunikasikan, harapannya Bapak Ibu komite itu juga tahu atau besok bagaimana kondisi sekolah. Itu salah satunya. Nah, kemudian dari program yang lain juga prinsipnya demikian. Itu yang kita. Pertanyaan terakhir ini, Pak Ardi. Terima kasih. Yang terakhir, bagaimana cara sekolah atau Pak Ardi sendiri menjaga transparansi dan memberi ruang bagi komite untuk melakukan fungsi pengawasan? Ya, itu kita dari seluruh tahapan kita sudah membuka diri. Itu jelas merupakan bagian dari transparansi kita. Kemudian saat perencanaan program tahun ini kita awali dengan melaporkan dan juga merefleksikan kegiatan program kita yang dilaksanakan tahun sebelumnya atau periode sebelumnya. Nah, kita di saat itu memberikan laporan secara rinci kepada komite. Kemudian dengan itu komite akan menilai, akan memberikan penegasan, berbagai penegasan dengan bertanya, dan kita jawab dengan data. Jadi artinya laporan kita kan kita sampaikan. Nah, kemudian di dalam pelaksanaannya pun juga kita sudah menyampaikan bahwa program kita adalah seperti ini. Kalau ada beberapa kendala yang belum berhasil, karena ini kita sampaikan, kita menerima masukan dari komite. Nah, kemudian ini juga menjadi dasar untuk perbaikan program yang berikutnya. Dan kita selalu minta untuk Bapak Ibu komite berperan ketika mengawasi itu juga kita selalu menerima. Intinya itu. Jadi kita tidak menutup diri keterlibatan dari komite, baik itu perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasinya. Terima kasih Pak Ardi selaku Kepala SMP Negeri 2 Stan yang telah memberikan jawaban secara jelas dan transparan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Atur nuhun. Sama-sama. Assalamualaikum.